Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1159, Gundukan Pemakaman. Pemandangan tragis itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ye Guan menoleh dan melihat sekelilingnya. Akhirnya di sebuah sudut, dia melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu memegang semangkuk nasi dan memakannya perlahan. Matanya selalu tertuju pada pria berbekas luka itu, tetapi dia sangat tenang. Karena ada yang terbunuh, Akademi Kuil tentu saja harus turun tangan. Tak lama kemudian, dua penjaga dari Akademi Kuil datang ke depan restoran. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyeret pria berbekas luka itu pergi. Tidak ada survei, karena bagi Akademi, kehidupan murid-murid rendahan tidak bernilai dan tidak sepadan dengan waktu mereka untuk menyelidikinya. Pada saat ini, gadis kecil yang sedang makan itu tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa Ye Guan telah datang ke sisinya tanpa sepengetahuannya. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dan berkedip, sangat polos. Ye Guan mengambil pakaiannya dan menemukan bekas luka di perutnya. Melihat bekas luka itu, gadis kecil itu sedikit terkejut, lalu dia menatap Ye Guan. Jelas, dia mengenali Ye Guan. Ye Guan menatap gadis kecil itu. Kebetulan sekali. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya untuk makan. Aku tidak mengenalmu. Ye Guan berkata dengan tenang, apakah kamu tidak mengenalku? Gadis kecil itu bangkit dan pergi. Ye Guan menatap gadis kecil itu dan mengerutkan kening. Akhirnya, setelah Ye Guan bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa gadis kecil itu baru saja masuk ke Akademi Kuil. Namanya Zhang Gang, dan dia bertanggung jawab untuk membersihkan asrama siswa. Kuburan. Ye Guan sedikit terkejut mendengar nama itu adalah nama yang sangat aneh. Setelah Ye Guan kembali ke perpustakaan, dia melihat gundukan kuburan lagi. Saat itu, dia sedang membaca buku. Ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Pada saat ini, Ye Guan berjalan di depan Zhang Gang. Zhang Gang menatapnya dengan mata yang jernih dan bersih. Dia tampak seperti gadis kecil yang polos. Ye Guan melirik buku di tangan Zhang Gang, lalu bertanya, apakah kamu memahaminya? Zhang Gang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata, aku bisa membaca. Apakah kamu ingin aku mengajarimu? Zhang Gang tiba-tiba menyeringai dan berkata, oke. Ye Guan melirik tangan kiri Zhang Gang yang berada di belakang pinggangnya dan berkata, tempat ini bukan kafetaria. Apakah kamu yakin ingin bertindak? Zhang Gang berkedip, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Ye Guan tidak membantahnya tentang hal ini. Dia mengambil buku itu dan berkata, ayo, aku akan mengajarimu cara membaca. Zhang Gang menyipitkan matanya dan tersenyum, terima kasih. Dengan cara ini, Ye Guan mengajar dengan serius, dan Zhang Gang membaca dengan serius. Tetapi tangan kirinya selalu diletakkan di belakang pinggangnya. Begitulah, sekitar 1 jam kemudian, saat hari mulai gelap, Zhang Gang akhirnya bangkit dan pergi. Melihat Zhang Gang pergi, Ye Guan berkata dengan lembut, dalam 1 jam terakhir, dia ingin membunuhku 29 kali. Karena garis keturunannya, dia sangat peka terhadap niat membunuh. Oleh karena itu, setiap kali pihak lain menunjukkan niat membunuh, dia dapat merasakannya dengan jelas. Xiao Ta berkata, gadis kecil ini adalah orang yang kejam. Ye Guan mengangguk. Dia telah melihat begitu banyak orang. Tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Di usianya yang masih muda, dia begitu tenang dan kejam. Memikirkan keadaan menyedihkan dari lelaki yang penuh bekas luka itu, dia merasa sulit untuk mempercayainya. Xiao Ta tiba-tiba bertanya,
Apakah kamu tidak membencinya? Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa menggunakan standar moral dan caraku dalam berinteraksi dengan orang lain untuk menghakimi orang-orang di dunia ini. Karena pengalaman mereka berbeda dengan pengalamanku. Bagi orang-orang di dunia seperti ini, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Di tempat seperti ini, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus kejam. Karena jika Anda tidak kejam, Anda tidak akan bisa bertahan hidup. Pada masa sulit, perawan Maria adalah orang pertama yang meninggal. Xiaota bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan berkata lembut, "Mari kita coba dulu." Xiaota berkata, "Ya." Pada saat ini, Long Dai datang. Dia masih mengenakan jubah putih bersih dan tampak gagah berani. Melihat Ye Guan, dia tersenyum dan berkata, "Guru, saya telah mempelajari seni mengendalikan pedang." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, saat kita berada di tempat ramai, panggil saja aku Ye Guan." Long Dai tersenyum jenaka. "Tuan ingin tetap bersikap rendah hati, saya mengerti." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Ada banyak jenis teknik mengendalikan pedang. Yang telah kau kuasai sekarang hanyalah teknik mengendalikan pedang sederhana. Ada juga jenis teknik terbang mengendalikan pedang. Apakah kau ingin mempelajarinya?" Mata Long Dai tiba-tiba berbinar, terbang sambil membawa pedang. Ye Guan mengangguk. "Ya." Long Dai mengangguk cepat. "Saya ingin belajar, saya ingin belajar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengajarimu." Keduanya tiba di hutan bambu di belakang perpustakaan, dan Ye Guan mengajari Long Dai cara terbang dengan pedang. Long Dai memiliki bakat yang bagus dan mempelajarinya dengan cepat. Ye Guan juga cukup terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan bakat Long Dai. Setelah mempelajari cara terbang dengan pedang, Long Dai tiba-tiba mengeluarkan buah spiritual dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Guru, ini untuk Anda makan." Ye Guan sedikit penasaran. "Apa ini?" Long Dai tersenyum dan berkata, "Ini namanya apel. Apakah kamu pernah memakannya?" Ekspresi Ye Guan membeku. "Apel," Long Dai mengangguk. "Apelnya enak, cobalah." Ye Guan bertanya 2 kali lagi sebelum menyadari bahwa itu adalah ping, dan bukan ping. Dia merasa sedikit malu dan hampir menduga bahwa gadis ini berasal dari Bima Sakti. Ye Guan menggigitnya dan merasa bahwa buah itu memang lezat. Di alam semesta Guangxuan, buah itu secara alami sangat biasa. Tetapi di tempat seperti ini, tidak diragukan lagi itu adalah buah peri. Long Dai mengeluarkan 2 lagi dan menyerahkannya pada Ye Guan. "Ini untukmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia menyimpannya. Long Dai tiba-tiba bertanya, "Guru, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kecil?" Ye Guan mengangguk. "Kamu bertanya, tapi aku tidak menjamin jawabannya." Long Dai berkedip, "Apakah kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau?" Ye Guan, Long Dai melanjutkan, "Begitulah, seorang pria kuat yang tak tertandingi datang ke tempat kecil yang biasa-biasa saja, ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, lalu berpura-pura keren dan mendekati gadis-gadis." Ye Guan menatap Long Dai dengan heran. "Berpura-pura? Bagaimana kamu tahu kata ini? Apakah kata ini begitu populer?" Long Dai menyeringai. "Berpura-pura? Ya, aku melihat kata ini di buku berjudul Desir." Ketika dia mengatakan hal ini, wajahnya tiba-tiba memerah, lalu dia berhenti berbicara. Ye Guan masih sedikit penasaran, "Bagaimana kamu tahu kata ini?" Meskipun sekarang dia tahu bahwa tempat ini disebut benua terbengkalai, dia tidak tahu di alam semesta mana tempat ini berada. Adapun kata sok
Kalau Anda bukan dari Bima Sakti, mustahil Anda mengetahuinya. Mendengar Ye Guan terus bertanya, wajah Long Dai menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku mendengarnya dari seorang penyair cabul. Ye Guan sedikit bingung. Penyair? Long Dai tersipu dan berkata, Tuan, tolong jangan tanyakan ini. Ayo pergi. Aku mau tidur. Setelah berkata demikian, dia berdiri, terbang dengan pedangnya, dan menghilang tak jauh dari sana. Ye Guan tampak bingung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berdiri dan pergi. Keesokan harinya, Ye Guan datang ke kafetaria, tetapi kali ini, dia masih tidak melihat Zhu Xingran, yang membuatnya sedikit khawatir. Pada saat ini, Ye Guan melihat gundukan tanah pemakaman. Saat itu, dia sedang makan. Begitu dia selesai makan, seorang pria berdiri di depannya. Karena tubuhnya yang kurus, dia terlihat sangat mudah diganggu. Pria itu tinggi, sekitar 1,9 meter, dan Zhanggang tampak terlalu kecil untuk berdiri di depannya. Lelaki itu menyeringai dan berkata, kamu terlalu kecil, kamu tidak mungkin bisa makan sebanyak itu, paman akan membantumu. Setelah berkata demikian, ia langsung mengambil roti kukus dari piring di gundukan tanah pemakaman. Zhanggang mengangguk cepat, baiklah, aku akan memberikan semuanya padamu. Setelah berkata demikian, dia menjatuhkan piringnya dan lari. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Ye Guanze mengerutkan kening dan berjalan langsung ke arah pria itu. Ketika pria itu melihat Ye Guan, sedikit ketakutan melintas di matanya. Ye Guan menatap pria itu dan berkata, sekarang kembalikan roti itu padanya dan minta maaf. Pria itu menjadi marah ketika mendengar ini. Apakah kamu mencoba mencampuri urusan orang lain? Ye Guan mengangkat tangannya dan menamparnya. Wah! Setelah mendengar suara tamparan yang jelas, lelaki itu tertegun. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu aku memukulmu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sambil berkata demikian, dia menamparnya lagi. Wah! Pria itu terjatuh ke tanah olehnya. Semua orang tercengang. Tak jauh dari situ, saudara Dao yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Ye Guan pun melihat kejadian ini dan gemetar ketakutan. Terlalu merajalela, memukul orang lain dan mengatakan itu demi kebaikan mereka sendiri. Setelah memukul beberapa saat, lelaki itu tidak dapat menahannya lagi dan berkata cepat, saya minta maaf. Saya minta maaf. Baru saat itulah Ye Guan berhenti. Pria itu buru-buru berlari keluar. Tetapi setelah keluar, dia tidak memilih untuk meminta maaf. Sebaliknya, dia mengumpat beberapa kata dan kemudian melarikan diri. Hari berikutnya, ada mayat lain di pintu masuk kafetaria. Itu adalah tubuh lelaki jangkung itu. Kondisinya sangat buruk. Keempat anggota tubuhnya terpotong. Roti kukus dimasukkan ke dalam mulutnya, matanya dicungkil, dan lidahnya dipotong. Ketika mereka melihat kejadian tragis ini, semua murid yang melayani di depan kafetaria menjadi ketakutan. Lelaki di gundukan tanah pemakaman itu duduk di pintu, makan dari piring, sesekali melirik lelaki yang masih merengek. Ketika Ye Guan datang ke kafetaria dan melihat kondisi pria itu yang menyedihkan, alisnya langsung berkerut. Kemudian dia menoleh untuk melihat gundukan kuburan yang tidak jauh dari sana. Gundukan kuburan itu makan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaota tiba-tiba berkata, gadis kecil ini sangat kejam. Ye Guan mendesah pelan, lalu melirik ke arah lelaki malang itu. Ini semua salahnya sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tidak seperti terakhir kali.
ada orang lain yang meninggal dan Akademi Kuil mulai menanggapinya dengan serius. Setelah bertanya di kafetaria, mereka melihat tidak ada informasi yang dapat dipercaya, jadi orang-orang dari Akademi pergi lagi. Tetapi murid-murid yang rendahan ini mulai merasa tidak aman. Ye Guan melirik Zhang Gang yang sedang makan di pintu, lalu berbalik dan berjalan ke kafetaria. Setelah makan, dia datang ke halaman luar. Dia tidak melihat Zhu Xingran selama 2 hari terakhir, jadi dia memutuskan untuk datang dan menemuinya. Begitu sampai di gerbang pelataran luar, dia melihat seseorang yang dikenalnya. Dia adalah Zhu Tao. Zhu Tao mengenakan pakaian yang sangat compang camping, yang semuanya ditutupi dengan tambalan dan sangat tidak pas, yang membuatnya tampak sangat lucu. Pada saat ini, banyak siswa dari halaman luar berkumpul di gerbang, termasuk Zhu Xingran. Para mahasiswa dari perguruan lain itu menunjuk ke arah Zhu Tao dan Zhu Xingran. Dan ketika Ye Guan mendengar apa yang dikatakan salah satu wanita yang agak gemuk itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Apakah ini pengungsi? Kudengar para pengungsi di zona pengungsian mereka harus mengambil makanan dari tempat pembuangan sampah setiap hari. Zhu Xingran, apakah ini benar? Jika ya, apakah kamu juga pernah memakan makanan dari tempat pembuangan sampah? Haha. Zhu Xingran berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya memerah. Tiba-tiba dia menatap Zhu Tao dan berkata dengan marah. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak datang? Jika ada sesuatu, aku akan kembali untuk mencarimu sendiri. Apa yang masih kau lakukan di sini? Zhu Tao berdiri di gerbang sekolah dengan linglung, agak bingung. Bab 1160, Kasihan. Setelah Zhu Xingran selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Semua siswa di sekitar masih menunjuk-nunjuk dan berbicara. Gadis gemuk itu adalah yang paling keterlaluan di antara mereka. Suaranya begitu keras sehingga dia tampak berharap semua orang di akademi bisa mendengar apa yang dia katakan. Zhu Tao berdiri di pintu, melihat ke arah para siswa yang sedang menunjuk dan berbicara. Pada saat itu, dia merasa sedikit bingung. Saudara Zhu Tao, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Zhu Tao. Zhu Tao berbalik dan ketika dia melihat Ye Guan, dia tertegun, adik Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Zhu Tao bertanya dengan bingung, mengapa kamu ada di sini? Ye Guan berkata, saya bekerja di sini. Zhu Tao menyeringai, begitu. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo, aku akan mentraktirmu makan. Setelah berkata demikian, dia menarik Zhu Tao dan berbalik. Ye Guan langsung mengajak Zhu Tao ke sebuah restoran di dalam kampus. Restoran ini dibuka oleh kampus, tetapi tidak gratis dan harus membayar sendiri. Biasanya, beberapa anak dari keluarga kaya dan guru privat, mereka datang ke sini untuk makan. Begitu Ye Guan dan Zhu Tao tiba di pintu restoran, seorang pria mengenakan gaun kain kasar dan tali rami diikatkan di pinggangnya keluar untuk menyambut mereka. Ketika pria itu pertama kali keluar, dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak sangat hormat. Tetapi ketika dia melihat Ye Guan dan Zhu Tao, senyumnya menghilang dengan cepat, rasa hormatnya menghilang, dan punggungnya tegak. Lelaki itu melambaikan tangannya dengan jengkel, pergi saja ke tempat lain untuk mengemis. Ye Guan menunjuk dan kristal roh terbang di depan pria itu. Ketika pria itu melihat kristal roh, matanya tiba-tiba berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Dua tamu, silakan masuk. Ye Guan menarik Zhu Tao yang agak gugup ke salah satu meja dan duduk. Dia memesan beberapa hidangan secara acak, lalu melirik anak laki-laki itu dan berkata, cepatlah. Pemuda itu berkata tergesa-gesa, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia melangkah mundur.
Zhu Tao melihat sekeliling dan melihat dekorasi mewah di sekelilingnya. Ia menjadi semakin gelisah. Ia berdiri perlahan dan berkata, "Saudara Ye, aku tidak lapar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Tao, apakah kamu datang ke sini khusus untuk menemui Xingran?" Zhu Tao mengangguk. "Baiklah, kami sudah mengumpulkan cukup uang untuk biaya kuliahnya. Aku datang ke sini khusus untuk memberinya biaya kuliah. Setelah berkata demikian, dia mendesah dalam-dalam dan tampak tertekan. Ye Guan tahu bahwa dia kesal karena sikap Zhu Xingran tadi. Jadi dia menasihati, Xingran masih muda dan belum mengerti beberapa hal. Dia akan memahaminya perlahan-lahan di masa depan. Zhu Tao menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkannya. Sebagai orang tua, kita berutang banyak padanya. Adik Ye, kau tidak tahu, anak ini memiliki kehidupan yang keras. Dia telah tinggal bersama kita di tempat seperti itu sejak dia masih kecil. Tempat itu gelap dan suram. Bibi Jiang dan aku memiliki harapan terbesar dalam hidup kami untuk berharap dia dapat meninggalkan daerah sipil itu. Dan dia telah bekerja sangat keras. Tahukah kau, dia telah datang ke Akademi Kuil dari daerah sipil untuk belajar sendiri sejak dia berusia 10 tahun. Pada titik ini, air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Aku tahu bahwa karena identitasku dan Bibi Jiang, dia sering dipandang rendah oleh teman-teman sekelas di akademi. Kali ini, aku benar-benar tidak punya pilihan. Biasanya, aku membuat janji dengannya untuk bertemu di luar sekolah. Tetapi kali ini, dia tidak keluar selama 2 hari berturut-turut. Aku agak khawatir. Jadi, saat dia berkata demikian, dia seperti teringat sesuatu. Lalu dengan cepat mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya kepada Ye Guan. "Kakak Ye, ini sisa biaya kuliahnya. Tolong bantu aku untuk memberikannya kepadanya." Ye Guan melirik sapu tangan itu dan mengangguk pelan. "Baiklah." Sambil berkata demikian, dia menyingkirkan sapu tangannya. Saat ini, makanan pun telah disajikan. Ye Guandian memesan ayam, ikan, semangkuk daging babi panggang, dan beberapa piring daging. Ketika melihat hidangan ini, Zhu Tao tercengang. Kapan dia pernah melihat ini sebelumnya? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Tao, makanlah." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sumpit kepada Zhu Tao. Zhu Tao ragu sejenak, "Teman Ye, ini pasti menghabiskan banyak biaya, kan?" Ye Guan tersenyum tipis. "Tidak perlu mahal, ayo makan dulu." Zhu Tao ragu-ragu sejenak sebelum mulai makan. Jelas ini adalah pertama kalinya dia memakan makanan ini. Begitu dia memakannya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. "Teman Ye, ini." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa?" Wajah Zhu Tao penuh dengan ketidakpercayaan. "Ada makanan lezat seperti itu di dunia ini?" Senyum di wajah Ye Guan langsung membeku, dan tangannya di bawah meja tanpa sadar mengepal perlahan. Zhu Tao makan dengan sangat cepat. Setelah makan beberapa saat, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. "Adik Ye, kamu juga makan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak lapar, kamu bisa makan." Zhu Tao mengangguk dan melanjutkan makannya. Setelah makan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. "Ye Guandao, apa?" Zhu Tao ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, "Saudara Ye, ini, bolehkah aku mengemasnya dan membawanya pergi?" Aku berbicara tentang hal ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit malu. Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja, tentu saja." Sambil berbicara, Ye Guan menatap pelayan yang tidak jauh darinya, dan berkata, "Kemarilah." Pelayan datang dengan cepat dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan, Tuan?" Ye Guan berkata, "Kemasi untukku." Pelayan itu tercengang, "Kemas,
bungkus. Ye Guan sedikit mengernyit, apakah ada masalah? Pelayan itu melirik Ye Guan dan Zhu Tao yang tampak malu. Meskipun dia merasa sedikit menghina, dia mengangguk demi uang dan berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah sampai di bagian belakang meja kasir, pelayan itu berkata dengan nada meremehkan, "Anda mengambil makanan setelah makan. Saya belum pernah melihat orang semiskin itu. Apa-apaan ini?" Di meja makan, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Tao, kapan kamu akan kembali?" Zhu Tao menyeka mulutnya dan berkata, "Aku akan segera pergi." Ye Guan sedikit terkejut. Begitu cepat, Zhu Tao mengangguk dan tersenyum. "Kali ini saya datang ke sini dengan kereta manajer dan pengawas tambang. Dia akan berangkat malam hari. Jadi saya juga harus berangkat malam hari. Kalau tidak, saya harus berjalan kaki kembali. Kalau saya berjalan kaki kembali, akan memakan waktu sebulan. Jangankan sebulan, saya bahkan tidak sanggup menunda sehari pun." Ye Guan mengangguk. "Oke, saat ini, pelayan datang membawa beberapa tas." Ye Guan langsung memilah semua piring di meja dan akhirnya memasukkannya ke dalam satu tas. Zhu Tao juga membantu mengemas sup. Melihat Zhu Tao bahkan mengemas sedikit bahan dasar sup, mata pelayan itu tiba-tiba menunjukkan penghinaan lagi. "Aku telah bekerja sepanjang hidupku, tetapi aku belum pernah melihat orang semiskin itu." Sebenarnya, sebagai pelayan, dia tidak menjalani kehidupan yang mewah. Dia membencinya karena alasan lain, yaitu, ketika bekerja di restoran, jika tamu tidak menghabiskan makanan mereka, makanan itu akan menjadi milik mereka. Dan dua orang di depannya mengemasi semuanya, yang berarti dia tidak memiliki sehelai rambut pun. Setelah berkemas, Ye Guan membayar tagihan dan pergi bersama Zhu Tao. Tepat saat dia keluar dari restoran, dia tiba-tiba tercengang karena seorang wanita berjalan ke arahnya. Itu adalah tanah pemakaman. Dia tidak berpakaian dengan baik, dengan rok yang compang camping dan topi merah kecil yang robek. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan langsung menuju restoran. Ye Guan melirik gundukan kuburan yang lewat, lalu pergi bersama Zhu Tao. Ketika Zhang Gang tiba di depan restoran, pelayan menghentikannya. Ia menatap Zhang Gang, mengerutkan kening, dan berkata dengan jijik, "Jika kamu ingin makan, pergilah ke tempat lain." Zhang Gang menatap pelayan itu tanpa berkata apa-apa. Melihat tubuhnya yang kurus, pelayan itu menatapnya tajam dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Jika kamu terus melihat, aku akan mencungkil matamu." Zhang Gang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, lalu berbalik dan lari. Pelayan itu tertawa penuh kemenangan. Setelah Ye Guan membawa Zhu Tao keluar, dia berbalik untuk melihat Zhu Tao. "Saudara Tao, tunggu di sini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Zhu Tao sedikit bingung. Tidak lama kemudian, Ye Guan datang sambil membawa karung besar. Ia meletakkan karung itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tao, karung ini berisi tepung, biskuit, dan biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu lama. Ambillah kembali." Zhu Tao buru-buru berkata, "Saudara Ye, ini tidak boleh, ini tidak boleh." Ye Guan meletakkan karung itu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Cepat kembali." Zhu Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, kamu, aku." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Zhu Tao mengangguk, "Oke." Setelah berkata demikian, dia mengambil karung itu dan hendak pergi. Tetapi seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan menatap Ye Guan. "Teman Ye, aku selalu merasa bahwa kamu bukan orang biasa. Aku,
dapatkah kamu membantuku menjaga Xiaoran? Ye Guan mengangguk. Oke, Zhu Tao menyeringai, terima kasih. Setelah berkata demikian, dia mengambil karung itu dan berbalik untuk pergi. Menyaksikan Zhu Tao menghilang di ujung pandangannya, Ye Guan terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan datang ke halaman luar dan setelah bertanya-tanya, dia menemukan Zhu Xingran. Zhu Xingran masih mengenakan gaun yang sama, dan wajahnya tertutup lapisan es. Ye Guan berjalan ke arah Zhu Xingran dan mengambil sapu tangan lalu menyerahkannya kepadanya. Ini adalah uang kuliah yang dibawakan ayahmu. Lagi pula, dia sudah pergi. Setelah Zhu Xingran terdiam sejenak, dia mengambil sapu tangan itu. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Zhu Xingran juga berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. Apakah kamu meremehkanku? Ye Guan berhenti dan berbalik menatap Zhu Xingran. Apa yang ingin kamu katakan? Zhu Xingran menatapnya tajam. Ya, aku muak padanya karena telah mempermalukanku. Ye Guan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah menurutmu memalukan memiliki orang tua yang miskin? Zhu Xingran tiba-tiba berkata dengan marah, benarkah? Tahukah kamu bagaimana kehidupanku selama ini? Pertama kali aku datang ke sekolah, semua orang berpakaian indah, hanya aku yang berpakaian seperti pengemis. Setiap tahun, hanya keluargaku yang menunggak biaya sekolah. Setiap kali, guru les akan menelepon dan memarahiku secara langsung. Setiap kali ada kegiatan kelompok di sekolah, hanya aku yang tidak dapat berpartisipasi karena keluargaku tidak mampu membayar biaya kegiatan. Aku benar-benar ingin bertanya kepada mereka, mengapa mereka melahirkanku? Mengapa? Bersambung.